Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani. Di layar HP Anda ini adalah kelapa sawit yang 1 bulan yang lalu yang saya rawat itu ya. Pelepahnya ini dibuangi semua, sekarang sudah pulih kembali ya. Bisa dilihat ya. Dalam video ini sawitnya juga hijau-hijau meskipun padahal pelepah yang muda itu dibuang-buang semua. Dan juga bisa memasakkan buahnya juga. Nah, sampai busuk-busuk bisa itu dilihat di atas itu ya. Nah, di sana tuh, nah, itu sampai busuk-busuk. Nah, bisa dilihat ya di situ. Oke, jadi apa yang akan dibahas di dalam video ini yaitu tentang uh, ke organisme pada tanah. Kita kembali lagi ke tanah ya. Ini hanyalah pengambilan gambar yang 1 bulan yang lalu itu sudah saya review ya. Ini sudah saya review dan hasilnya setelah 1 bulan kayak gini kan sudah saya pernah bilang ya, akan saya review lagi setelah 1 bulannya. Bisa dilihat ini hasilnya. Nah, bisa dilihat itu buahnya mantap-mantap, bahkan yang kering pun belum dibuang ini pelepah. Nah, itu kan pelepahnya yang waktu 1 bulan itu dipangkasi itu. Nah, jadi tidak ada permasalahan ya, di kelapa sawit itu sebenarnya sangat mudah perawatannya. Oke, kita akan bahas ke inti yaitu tanah. Jadi kekuatan organik itu memang sebenarnya pupuk yang terbaik sedunia ya, bisa dilihat di sini buahnya mantap. Dan ini adalah organik yang sudah ditinggikan titik tanamnya ya. Bisa disebut juga tapak timbun ya, tapak timbun kelapa sawit. Tuh. Dan ini adalah memakai sistem organik ya. Ini waktu pengerjaan ini kan sampahnya sangat banyak sekali ya, rumput-rumput itu sangat banyak, gulmanya itu loh banyak banget di sini. Lalu saya timbunkan ke pokokan sawit ini, saya timbunkan ke situ, lalu ku timbun pakai tanahnya itu ya, menggunakan eksavator ya. Oke, nah bisa dilihat. Nah, untuk tanah sendiri apa sih kok kenapa harus organik? Jadi petani-petani kita, petani Indonesia maupun petani dimanapun yang ada berada ya, kita harus memahami tentang apa namanya organisme apa Pak? Organisme dalam tanah ya. Jadi tanah kita itu ada kehidupan di situ, di dalam tanah itu ada kehidupan, makanya disebut juga tanah hidup dan tanah mati ya. Yang dimaksud tanah mati yang gimana Pak? Tanah mati itu kebanyakan pupuk sintetis akhirnya menjadi mati. Bahkan herbisida yang terlalu sering untuk mengendalikan gulma itu menurut saya salah. Dengan herbisida cukup pakai, sering saya bilang ya di video-video saya sebelumnya, itu cukup pakai dengan mesin rumput. Nah, itu sangat efektif. Di sisi lain kenapa harus pakai mesin rumput? Nah, setelah dipotong pakai mesin rumput, otomatis rumputnya akan mengering dan menjadi pupuk organik. Dan situ semakin lama kita sering memotong, kalau sudah tumbuh kita potong lagi. Nah, menimbulkan apa? Menimbulkan menjadi humus pada tanah. Jadi 90% ya tanah di pertanian Indonesia maupun dimanapun itu sudah humusnya sudah berkurang. Dari mana Pak dapatnya ya? Karena saya melihat sendiri ya, melihat sendiri di lapangan itu, kalau pertanian Indonesia itu sangat, kalau menurut saya miris ya. Mirisnya kenapa? Belum gini loh, negara agraris tapi belum bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri sendiri. Itu masih juga mengandalkan impor ya, impor beras ataupun apa. Padahal negara kita adalah negara agraris katanya, tapi petaninya belum maksimal. Nah, sedangkan untuk pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini kebanyakan sudah meninggalkan pertanian. Kenapa? Karena sistem pertanian di Indonesia itu melihatnya apa? Melihatnya semakin banyak modal kok semakin rugi, gitu loh.
Nah, makanya dari situ kita harus kembali lagi ke sederhanaan. Kesederhanaan apa, Pak? Jadi apapun metodenya, apapun teknologi secanggih apapun yang dicari tetap sederhana. Kesederhanaan itu pasti akan kembali lagi ke belakang lagi. Nah, secanggih apapun dunia ini pasti ujung-ujungnya akan mencari yang sederhana. Itu. Oke, semoga ini video bisa diambil sisi positifnya ya dari video ini. Ceramah saya ini kayak gini. Jadi bukan ceramah ya, tapi ya supaya bisa menginspirasi petani-petani kelapa sawit maupun petani apapun, padi maupun durian maupun apa itu, maupun tanaman hortikura ya, pasti bisa mengambil sisi positifnya dalam video ini. Oke, jadi itu aja yang saya jelaskan. Sekali lagi, untuk petani-petani di Indonesia maupun dimanapun Anda berada, saya ini loh, supaya petani itu bisa bangkit lagi, itu gimana caranya ya, itu harus kita kesederhanaan lagi ya. Kesederhanaan apa untuk bertani, yaitu dengan metode yang organik kayak nenek moyang kita dulu. Zaman nenek moyang kita dulu itu tidak ada pupuk, tidak ada herbisida. Oke, bisa dilihat ya videonya di sini, sangat luar biasa. Oke, ini adalah kekuatan dengan pupuk organik, sawitnya bisa hijau-hijau. Nah, dan buahnya pun banyak sekali, buahnya itu mantap sekali. Karena apa? Hidup tanah ini hidup gitu loh, nggak mati. Kalau banyak petani ya, ini kembali lagi ke kelapa sawit. Nah, untuk petani kelapa sawit untuk saat ini itu mengandalkan kebingungan untuk, kalau sawit saya kuning harus dipupuk pakai apa, Pak? Nah, kebanyakan bertanya begitu dan mencari informasi yang kadang ada yang di sosial media maupun dari teman-teman maupun dari orang-orang yang mengajari tentang kimia itu loh, pupuk kimia, yang sudah paham dalam pupuk kimia mungkin ya. Tapi menurut saya itu adalah pertanian ini sudah di setting untuk apa? Karena pupuk kimia ini sebenarnya coba kalian bereksperimen ya. Bereksperimen apa, Pak? Pupuk itu ya, coba pupuk itu ditempatkan dalam kantong atau apapun itu, lalu dibakar bawahnya. Apa yang terjadi pada pupuk itu? Mana dia bisa menjadi abu atau menjadi batu? Yang pasti akan menjadi batu. Boleh dicoba ya, boleh buktikan sendiri, dan teman-teman boleh coba sendiri itu. Itu pasti akan menjadi batu ataupun zat yang keras itu loh. Jadi banyak petani kita setelah contohnya memupuk padi dengan pupuk sintetis ya, pupuk kita pakai pupuk urea, pakai pupuk KCL maupun ZA ya. Lalu setelah panen padinya, untuk sisa-sisa tumbuhan atau sisa-sisa jerami itu pasti akan dibakar. Apa yang terjadi pada tanah kita? Bukannya tambah subur tapi tambah keras. Karena apa? Dari kandungan sintetis yang tersedia dalam pupuk tadi belum terurai. Karena sifat dari kimiawi itu susah sekali untuk terurai pada tanah ya. Sangat susah sekali. Oke, semoga ini bisa menginspirasi dan bisa menjadi motivasi bagi petani-petani kelapa sawit maupun petani padi, petani alpukat, petani apapun, durian maupun petani hortikura semuanya. Semoga bisa merubah pola pikir, kita harus belajar dengan secara organik supaya pertanian Indonesia ini terselamatkan. Oke, bila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya, dan sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sehat, petani cerdas luar biasa. Oke.